Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat datang di Beloved Kids Online Service tanggal 15 Mei 2022. Apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya harus luar biasa, fantastis, yes. Nah, hari ini tepatnya di minggu ketiga di bulan, ayo adik-adik tebak, di bulan apa? Iya benar, di bulan Mei. Minggu ketiga bulan Mei. Nah, hari ini siapa nih adik-adik yang bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus? Angkat tangannya. Wah, sama seperti kakak, karena di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, kakak mau umumin nama adik-adik 3 orang yang mendapatkan nilai terbaik di bidang kreativitas minggu ini. Ini dia. Nah, selamat ya adik-adik. Langsung aja kalau gitu ya. Kita mau mulai ibadah nih. Jadi, ayo kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang di surga, terima kasih. Di hari ini, pagi yang baik ini, kami semua siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk bersuka cita, kami siap untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, Engkau jaga Tuhan, Engkau buat acara ini lancar, wifi adik-adik juga lancar, tidak ada hambatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Yeay. Selamat ibadah adik-adik. Coba Kak Fed, kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Yuk. Shalom adik-adik. Hai. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk semuanya bangkit berdiri. Berikan semangat, pujian, tarian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Siap ya adik-adik Beloved Kids? Tepuk tangan semuanya. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Apa adik-adik? Shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Kita ulangi dari awal. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Ku katakan shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukur, segala pujian bagi Yesus. Pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Dari awal lagi sama-sama katakan shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukur, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Oh, oh.
masih bersuka cita kan adik-adik buat Tuhan Yesus. Kita Masih harus dong, lebih harus. semangat lagi pada pagi hari ini. Karena kita mau terima anggur yang baru dan minyak yang baru. Kita percaya adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu, kita semua generasi minyak dan anggur yang gak akan pernah dirusakkan. Amin. Coba kakak mau dengar semangatnya adik-adik di rumah? Beloved Kids, yeay! Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Sama-sama, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi siapa? Mari Bersorak bagi Dia. Yeay! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal, adik-adik lebih semangat lagi katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang aja memulihkan setiap kita. memulihkan umatnya. Oh Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Saat pembebasan Tiba, sebab belenggu dosa telah dipatahkan. belenggu Dosa telah dipatahkan. Mari adik-adik bersorak bagi Yesus, Mari bersorak bagi Dia. Apa adik-adik? Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekarang kita tepuk tangan di atas kepala, sama-sama nyanyikan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. mana senyumnya adik-adik? Oh, Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. yuk adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, bersorak-sorai. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau bawa hati kita buat datang sama Tuhan, buat menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kafet undang adik-adik buat bilang terima kasih sama Tuhan.
naikin syukur adik-adik pada hari ini. Sebelum kita menyembah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan, atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih boleh ada pada saat ini, semuanya karena kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti atas hidup kami, kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang menjadi seperti Bapa dan sahabat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik, kita sama-sama bawa hati kita sungguh-sungguh pada hari ini. Kita sama-sama nyanyi lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus Kau Tuhan, Bapa dan sahabatku, bagiku Kaulah segalanya. Kau berikan tubuh, Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, penuhiku dengan kemuliaan. Saat ini ku berseru, kita sama-sama panggil namanya adik-adik. Ku panggil namamu Yesus. Oh Yesus, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Panggil namanya adik-adik. Oh Yesus, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu, kan selalu besertaku selamanya. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dari awal adik-adik. Sungguh-sungguh sama-sama kita katakan, Yesus Kau Tuhan, Bapa dan sahabat kami, Bapa dan sahabatku, segalanya bagiku, Kaulah segalanya. Kau berikan hidup-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu untuk selamatkan kami. Curahkan darah-Mu, penuhiku dengan kemuliaan. Dan saat ini ku berseru, ku panggil namamu Yesus. Sama-sama kita angkat tangan kita dengan panggil namanya. Oh Yesus, ku
sebuah hati adik-adik. Angkat kedua tangan adik-adik. Sama-sama sembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan panggil nama. Sama-sama. Oh Yesus, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Oh Yesus, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu kan selalu besertaku selamanya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, sama-sama panggil namanya. Come on. Oh Yesus, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Oh Yesus, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu dan selalu besertaku selamanya. Kasih setiamu Yesusku, tak pernah meninggalkan hidupku. Oh Yesus, Kau segalanya, ku sembah Kamu Tuhan dengan segenap hatiku pribadi. Hanya hatiku, hanya Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama adik-adik. Pada hari ini Kafit undang adik-adik buat sama-sama bilang sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup adik-adik, dalam sekolah adik-adik, dalam setiap hidup adik-adik. Karena Tuhan sumber pengharapan, karena Tuhan sumber kekuatan. Mari sama-sama adik-adik, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Sama-sama nyatakan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam
Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Dengan iman katakan pengharapan di dalam-Mu. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Hai, shalom adik-adik Beloved Kids. Puji Tuhan, hari ini Kak Sahala bisa kembali melayani adik-adik dalam ibadah Beloved Kids. Nah, apa kabar nih adik-adik semuanya? Tentunya luar biasa, fantastik. Yeay, 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 Beloved Kids. Yeay, puji Tuhan. Nah, Kak Sahala doa adik-adik semua yang menyaksikan ibadah ini dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan. Oke, baik, Kak Sahala akan melanjutkan tema di bulan Mei ini. Nah, adik-adik masih ingat apa tema besarnya di bulan Mei ini? Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, di minggu yang ketiga ini, Kak Sahala punya subtema khusus, yaitu Tuhan Yesus ingat akan janji-janjinya. Apa adik-adik? Tuhan Yesus selalu ingat janjinya. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, mari sama-sama Kak Sahala ajak setiap kita, adik-adik yang menyaksikan, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah bersama dengan adik-adik Beloved Kids dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan ibadah ini. Hamba berdoa kami semua dalam keadaan sehat, kami semua bersama keluarga selalu terpelihara sempurna. Maka pagi hari ini kami akan dengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus kami undang. Roh Kudus beracara, sampaikan isi hatimu kepada semua adik-adik yang menyaksikan ibadah ini. Agar setiap firman yang kami dengar dimateraikan di dalam hati kami, menjadi rema kekuatan. Bahkan setiap adik-adik juga bisa mengingat dan bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami bisa menjadi berkat di lingkungan keluarga, di sekolah kami, dimanapun kami jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita adik-adik yang siap untuk dengar firman, sama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Yo, berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, oke. Jadi tema besar kita di bulan Mei ini adalah Tuhan Yesus naik ke sorga. Khusus di minggu yang ketiga ini, subtemanya adalah apa tadi? Tuhan Yesus selalu ingat akan janji-janjinya. Nah, kita akan lihat dulu firman Tuhan. Adik-adik yang pegang Alkitab, yuk boleh sama-sama kita buka Alkitabnya. Kak Sahala mau ajak kita bacanya sama-sama ya. Dalam kitab Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Adik-adik yang mau catat, boleh catat ya. Lukas 24, 50 sampai 53. Oke, kalau sudah ketemu, mari Kak Sahala ajak kita semua bacanya sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakannya. Puji Tuhan. Jadi ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Oke,
Kasala katanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik ingat, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Nah, puji Tuhan, adik-adik semua ingat. Jadi Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus janji bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Dan benar apa yang Tuhan Yesus janjikan itu digenapi. Jadi dari sini kita bisa belajar kalau Tuhan Yesus berjanji, janjinya pasti digenapi. Janjinya Tuhan itu ya dan amin. Apa adik-adik? Janjinya Tuhan itu ya dan amin. Oke, Kak Salah buktikan. Kita lihat lagi firman Tuhan ya. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Di dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Yuk sama-sama. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sudah? Oke, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi ayat ini mau kasih tahu kalau Tuhan berjanji, janjinya ya dan amin. Artinya janjinya Tuhan pasti digenapi. Nah, Kak Salah mau tanya, siapa adik-adik di rumah yang percaya kalau Tuhan berjanji pasti digenapi? Boleh angkat tangannya tinggi. Ayo angkat tangannya tinggi. Nah, jadi kalau adik-adik semua percaya janji Tuhan pasti digenapi, adik-adik nggak boleh takut lagi, nggak boleh khawatir lagi. Karena kalau Tuhan Yesus janji pasti digenapi. Amin. Nah, Kak Sahala coba cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata janji itu artinya adalah, Kak Sahala bacakan ya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, menolong, datang, dan bertemu. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan. Kesediaan dan kesanggupan untuk apa? Untuk memberi pertolongan, untuk memberi berkat, untuk memberi kesehatan, untuk janji datang, untuk bertemu. Jadi kalau apa yang Tuhan janjikan, baik itu menolong, menyembuhkan, memberkati, maka apa yang Tuhan janjikan ini pasti digenapi ya dan amin. Nah, hari ini kita akan belajar waktu Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik, ada 2 janji yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya. Apa aja 2 janji itu? Oke, kita akan belajar. Nah, adik-adik, yang pertama yang Tuhan Yesus janjikan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga kepada murid-muridnya, yang pertama adalah janjikan Roh Kudus. Apa yang Tuhan Yesus janjikan? Roh Kudus. Oke, kita lihat firman Tuhan yuk. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Kak Salah bacakan ya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi adik-adik, yang pertama yang Tuhan Yesus janjikan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang bahwa aku akan memberikan penolong yang lain. Penolong yang lain ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya. Apa sih itu Roh Kudus? Oke, adik-adik boleh catat ya. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Itulah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Dia punya tugas. Tugasnya Roh Kudus yang pertama menghibur, yang kedua menolong kita, yang ketiga memimpin hidup kita dan memberi hikmat. Apa? Yang pertama menghibur. Tugasnya. Jadi kalau adik-adik lagi sedih, nah Roh Kudus akan menghibur adik-adik supaya adik-adik sukacita. Yang kedua, tugasnya adalah menolong kita. Nah, kalau adik-adik lagi ketemu masalah, mau ujian, bisa berdoa, Tuhan Yesus berikan Roh Kudus untuk menolong. Bukan hanya menolong, juga Roh Kudus juga untuk memimpin. Adik-adik bisa berdoa, Tuhan Yesus beri Roh Kudus kepada hidupku untuk pimpin hidupku. Nah, yang keempat, memberi hikmat. Itu tugas Roh Kudus untuk kita bisa hidup di dalam janjinya Tuhan. Amin.
Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus janjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, hari ini itu semua berlaku bukan hanya untuk murid-muridnya, tapi itu juga berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus juga Tuhan sediakan, Tuhan berikan, Tuhan janjikan buat adik-adik semuanya. Puji Tuhan. Kita jadi punya Roh Kudus ya. Roh Kudus tadi tugasnya apa? Menghibur. Kalau kita sedih, Roh Kudus akan menghibur kita supaya sukacita. Menolong. Amin. Memimpin. Dan memberi kita hikmat supaya kita hidupnya selalu sesuai seturut dengan firman Tuhan. Selalu ada dalam janjinya Tuhan. Nah, kita akan lihat ada satu ayat yang luar biasa di dalam kitab Yohanes. Yuk adik-adik kita lihat. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 16. Dan ayat yang ke-17, 2 ayat. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Oke, Kak Salah bacakan ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Tuhan Yesus janji. Tuhan Yesus naik ke sorga, tapi Tuhan Yesus tidak pernah biarkan murid-muridnya, tidak pernah biarkan kita semua adik-adik yang percaya sendirian. Tuhan Yesus kasih pengganti. Siapa itu penggantinya? Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, Roh kebenaran. Nah, Roh Kudus ada di mana? Ada dalam diri kita. Tadi Alkitab bilang, Dia ada dalam diri kita dan Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, harusnya kita senang dong. Kita nggak sendiri, ada Roh Kudus. Dia akan menghibur, memimpin, menolong, dan memberi hikmat. Nah, itu yang pertama yang Tuhan janjikan, Tuhan beri Roh Kudus. Amin. Oke, yang kedua adik-adik, janji yang Tuhan Yesus janjikan sebelum Yesus naik ke sorga kepada murid-muridnya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus janji memberikan kuasa. Apa? Tuhan Yesus janji beri apa? Kuasa. Nah, kita lihat firman Tuhan ya dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Asal bacakan lagi buat adik-adik ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, yang kedua, tadi kita sudah dengar yang pertama janjinya Roh Kudus Tuhan berikan. Nah, kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, yang kedua adalah diberikan kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa itu adalah kekuatan untuk melakukan mujizat. Kekuatannya datang dari Tuhan. Jadi bisa menyembuhkan penyakit, bisa mengusir setan-setan. Itu kuasa, itu mujizat. Jadi Tuhan janji yang kedua diberikan kuasa. Nah, kita bersyukur adik-adik kita di Gereja Tiberias. Gereja Tiberias, gereja yang mengenal kuasa. Gembala sidang kita, Opa Pariaji, Tuhan Yesus berikan perintah untuk kembalikan kuasa, diberikan kuasa. Makanya di gereja ini banyak mujizat karena ada kuasa Tuhan. Ada orang sakit disembuhin, bahkan ada orang yang kerasukan setan diusir. Ada kuasa, semuanya karena itu kekuatan dari Tuhan Yesus. Nah, kita bersyukur adik-adik kalau Tuhan Yesus janji berikan Roh Kudus dan berikan kuasa. Nah, adik-adik yang percaya, maka Roh Kudus juga ada dalam hidup adik-adik. Dan adik-adik juga punya kuasa, punya iman. Nah, kalau adik-adik punya masalah, adik-adik berdoa sama Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin, minta Roh Kudus untuk menolong. Dan waktu adik-adik ada Roh Kudus di dalam hidup adik-adik, ada kuasa yang besar. Amin. Nah, kita lihat firman Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan. Dalam kitab Markus 16 ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Sudah? Oke, kalau sudah, mari sama-sama. Ini ayat terakhir dari Kak Salah ya. Yuk, sama-sama ya kita bacanya ya adik-adik. Markus 16 ayat 17 dan 18. 3, 2,
1. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, itu janji kuasa yang Tuhan berikan. Ada kuasa sehingga bisa mengusir setan, menyembuhkan penyakit, bahkan bisa berbicara bahasa baru. Apa yang maksud bahasa baru sini? Bahasa roh. Nanti adik-adik, kalau adik-adik sudah besar, Tuhan Yesus berikan kemampuan, Tuhan Yesus berikan talenta, adik-adik bisa berbicara bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Nah, tapi itu semua bisa terjadi karena ada kuasanya Tuhan yang diberikan. Nah, hari ini kita belajar 2 hal. Jadi sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus memberikan janji, dan janjinya Tuhan Yesus pasti digenapi. Nah, apa yang pertama yang Tuhan janjikan? Yang pertama, Tuhan janji beri Roh Kudus. Nah, yang kedua, Tuhan janji berikan apa? Berikan kuasa. Amin. Nah, puji Tuhan. Yuk kita tutup Alkitab kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau di pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik Beloved Kids, boleh sama-sama kami belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus memberikan janji. Janji yang pertama Tuhan Yesus berikan adalah Tuhan Yesus akan menjanjikan Roh Kudus dalam hidup kami. Roh Kudus tugasnya untuk menghibur, menolong, memimpin, dan memberi hikmat bagi kami. Yang kedua, Tuhan Yesus juga janji memberikan kuasa. Dan kami bersyukur Tuhan, kami ada di Gereja Tiberias, Tuhan Yesus memilih gembala sidang kami, Opa Pariaji, dan memberinya kuasa, sehingga kami bersyukur di gereja kami Tiberias banyak sekali kuasa Tuhan yang terjadi, yang sakit disembuhkan, bahkan yang terikat kuasa gelap mereka semua dibebaskan. Maka kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami adik-adik Beloved Kids dimanapun mereka berada, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia, Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup mereka sehingga mereka selalu ada dalam jalannya Tuhan, dan mereka juga anak-anak kerajaan surga yang penuh kuasa. Artinya apa yang mereka doakan Tuhan Yesus dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita adik-adik yang sudah dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
apa ayo? Ya, betul banget. Aku mendengarkan tadi ada yang bilang kreativitas. Betul banget. Sekarang adalah waktunya kreativitas. Ya, nah tapi tunggu dulu, tenang. Adik-adik masih tetap melanjutkan baca Alkitab ya. Tapi sebelumnya Kak Itin mau tanya dulu nih, siapa yang masih selalu mengikuti kreativitas yang diberikan oleh Beloved Kids dan sering membaca Alkitabnya setiap hari? Wah, hebat-hebat adik-adik. Rajin baca Alkitab setiap hari, selalu ngikutin kreativitas dari Beloved Kids. Kalau gitu, sekarang Kak Itin mau kasih kreativitas untuk adik-adik di minggu ini. Pasti adik-adik bisa langsung jawab nih pertanyaannya. Kalau gitu, langsung aja. Ini dia pertanyaannya. Nah, mudah kan adik-adik? Pasti adik-adik udah bisa langsung jawab pertanyaan yang tadi dimuncul di layar. Kalau gitu adik-adik langsung kasih tahu jawabannya. Gimana caranya? Adik-adik bisa tulis di kertas jawabannya tadi, atau adik-adik bisa buat dalam bentuk video, lalu adik-adik upload di Instagram adik-adik. Dan jangan lupa tag ke Beloved Kids @beloved.kids supaya kakak-kakak Beloved Kids tahu nih kalau adik-adik ikut berpartisipasi. Langsung aja kalau gitu ya, Kak Itin mau kasih 7 pasal yang akan adik-adik baca untuk minggu ini. Ini dia. Nah, itu dia tadi 7 pasal yang adik-adik akan baca dalam minggu ini. Jangan lupa ya. Kalau begitu, selamat membaca Alkitab dan selamat memberi jawaban kreativitas. Hai adik-adik, apa kabar? Sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama ya seperti minggu-minggu yang sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 21. Bunyinya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 16. Bunyinya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Masih ada lagi ya, untuk adik-adik yang belum bersekolah tapi sudah bisa berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata-kata firman yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang diperkatakan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15. Bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan juga sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video ya, lalu upload di Instastory. Kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, terus semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman. Karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih, juga kumpulkan setiap minggunya, supaya adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita bersyukur kita sudah ibadah dan kita akan akhiri ibadah kita di hari ini. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yuk, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami boleh beribadah di hari ini Tuhan. Terima kasih mulai dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Maka berkati setiap kami adik-adik yang sudah menyaksikan ibadah Beloved Kids dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan menjamah kami, melawat kami. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik Beloved Kids yang menyaksikan ibadah ini. Mereka semua diberkati menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, yang cerdas, anak-anak kerajaan sorga. Di mana mereka berada, Tuhan Yesus selalu jagai mereka, tidak celaka, tidak jatuh, tidak diculik. Mereka semua sehat, tidak terkapar di rumah sakit, bebas dari segala virus. Bahkan berkati mereka yang sedang studi, sekolah mereka berhasil. Mereka anak-anak kerajaan surga yang pintar, pandai, cerdas. Bahkan mereka punya masa depan yang cerah di tangan Tuhan, akan jadi orang-orang yang sukses. Berkati mereka bersama keluarga, papa mama, semua keluarga sehat selalu, tidak celaka. Papa mama mereka diberkati pekerjaan, usahanya tidak gagal, tidak miskin bangkrut. Bahkan setiap rupiah yang diperlukan Tuhan Yesus sediakan. Tuhan Yesus pelihara dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Maka pada akhirnya sebelum kami akhiri ibadah Beloved Kids, kami berdoa yang pertama untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daneti Pariaji. Tuhan Yesus nantiasa beri kekuatan, kesehatan, umur panjang bersama dengan keluarga besar semuanya, anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Berkati juga yaitu Pendeta Jeffrey Adovani bersama keluarga. Tuhan Yesus nantiasa menyertai. Bahkan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani di ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pertemukan kami kembali dalam ibadah Beloved Kids mendatang. Maka pada akhirnya sebelum kami akhiri ibadah kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari kerajaan surga. Yuk adik-adik, angkat tangan adik-adik, terima berkat dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati adik-adik semuanya, diberkati kesehatan adik-adik, diberkati sekolah adik-adik, diberkati papa mama keluarga besar adik-adik semuanya. Tidak celaka, tidak terkapar sakit. Aku berdoa Tuhan Yesus memberkati masa muda adik-adik semuanya berhasil, punya masa depan yang cerah, suatu hari nanti jadi orang sukses seperti perkataan Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Rese Pariaji, bahwa kami generasi the best, the biggest, generasi yang unggul, generasi yang akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik Beloved Kids yang percaya diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Bye-bye. Adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Kakak mau terima kasih buat adik-adik yang sudah datang beribadah bersama hari ini. Dan kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik selalu membaca Alkitabnya dan berdoa setiap hari, oke? Oh iya, untuk adik-adik, minggu depan kita masih tetap beribadah online di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Dan untuk adik-adik jangan lupa nyalain loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika ibadah Beloved Kids mau mulai. Jadi adik-adik gak akan ketinggalan nih. Juga untuk adik-adik jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube Beloved Kids Tiberias ke teman adik-adik ya, supaya teman-temannya juga bisa ikut ibadah sama-sama. Oke? Kalau gitu adik-adik jangan lupa juga untuk follow Instagram Beloved Kids di @beloved.kids. Oke? Jangan lupa di follow. Kalau begitu Kak Itin pamit. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids.